Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat seiman, di akhirat kelak kita akan melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Tapi tidak semua umat Islam yang berhasil melewati jembatan tersebut dengan selamat. Cuma orang mukmin sejati saja yang diselamatkan oleh Allah. Apa saja amalan supaya kita tergolong orang mukmin sejati tersebut? Simaklah video ini sampai selesai. Selamat datang di channel Employee of Allah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberi kita kesehatan dan hidayah untuk mempelajari fakta-fakta yang sekiranya dapat menjadikannya ilmu yang bermanfaat untuk kita semua dan orang lain. Sahabat seiman, salah satu fase yang dilewati oleh kita setelah kehidupan dunia adalah melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Harapan setiap muslim adalah selamat dalam melintasi jembatan Shiratal Mustaqim tersebut. Pada hakikatnya, Allah sudah menyediakan lampu untuk kita agar mampu melihat jalan di depannya. Namun, lampu tersebut hanya mau menemani orang mukmin yang sejati. Dengan begitu, siapa saja yang termasuk mukmin sejati pasti memiliki cahaya yang mampu meneranginya, sehingga ia akan mudah melintasi jembatan Shiratal Mustaqim. Sebagaimana hadis Rasulullah mengisyaratkan sebagai berikut. Allah akan memanggil umat manusia di akhirat nanti dengan nama-nama mereka. Ada tirai penghalang darinya. Adapun di atas jembatan, Allah memberikan cahaya kepada setiap orang beriman dan orang munafik. Bila mereka telah berada di tengah jembatan, Allah pun segera merampas cahaya orang-orang munafik. Mereka menyeru kepada orang-orang beriman, "Tunggulah kami supaya kami dapat mengambil sebagian dari cahaya kamu." Quran Surat Al-Hadid ayat 13. Dan berdoalah orang-orang beriman, "Ya Tuhan kami, sempurnakanlah untuk kami cahaya kami." Ketika itulah setiap orang tidak akan ingat orang lain. Hadis riwayat Tabrani. Lantas, amalan apakah yang bisa memudahkan kita dalam melintasi jembatan Shiratal Mustaqim? Yang pertama, senang bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Tobat yang benar-benar tangguh, berusaha untuk tidak mengulangi kembali kesalahannya. Taubatan nasuha tersebut menyebabkan seseorang memperoleh cahaya yang disempurnakan untuk mudah melintasi jembatan Shiratal Mustaqim. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha." Taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhanmu akan menutupi kesalahan-kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang mukmin yang bersama dia. Sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka sambil mereka mengatakan, "Ya Rabb kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu." Quran Surat At-Tahrim ayat 8. Taubatan nasuha bukanlah hasil yang diraih dengan waktu singkat. Taubatan nasuha adalah proses, sehingga tidak ada hasil yang instan jika ingin melakukan taubatan nasuha. Proses memiliki tahapan-tahapan dan juga keistiqomahan untuk bisa melakukannya. Untuk melakukan taubatan nasuha, maka terdapat langkah-langkah yang harus manusia lakukan sebagai usaha membuktikan diri kepada Allah bahwa kita memang benar-benar ingin bertaubat dan menjauhi segala perbuatan keji dan mungkar. Jika usaha dan berbagai tahapan belum dilakukan, maka tidak bisa digolongkan sebagai taubatan nasuha. Apalagi jika setelah bertaubat tidak jauh setelahnya kembali lagi melakukan kemaksiatan,
atau melakukan kembali kesalahan yang sama. Sesungguhnya tidaklah dalam taubat yang bersungguh-sungguh. Yang kedua, orang yang berjalan menuju masjid dalam kegelapan guna menunaikan salat wajib. Cahaya yang sempurna saat hari kiamat adalah jaminan bagi siapa saja yang mengerjakan amalan tersebut. Dengan demikian, ia akan mudah dan selamat dalam melintasi jembatan Shiratal Mustaqim. Rasulullah SAW bersabda, "Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang berjalan menuju masjid-masjid dalam kegelapan dengan cahaya yang sempurna pada hari kiamat." Hadis riwayat Ibnu Majah. Salat berjamaah di masjid bahkan memiliki fadilah besar, tidak hanya saat salat, melainkan juga saat berangkat maupun pulang dari masjid. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Setiap langkah berjalan untuk menunaikan salat adalah sedekah." Hadis riwayat Muslim. Kembali Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Nabi SAW bersabda, "Setiap langkah menuju tempat salat akan dicatat sebagai kebaikan dan akan menghapus kejelekan." Hadis riwayat Ahmad. Sahabat seiman, seseorang yang berangkat ke masjid akan mendapatkan dua keutamaan dan setiap langkahnya akan mendapatkan pahala. Tetapi meski demikian, bukan berarti kita kemudian memendekkan langkah agar langkah semakin banyak. Cukup dengan berjalan seperti biasanya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa bersuci di rumahnya, kemudian dia berjalan menuju salah satu dari rumah Allah atau masjid untuk menunaikan kewajiban yang telah Allah wajibkan, maka salah satu langkah kakinya akan menghapuskan dosa dan langkah kaki lainnya akan meninggikan derajatnya." Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga, orang yang melindungi sesama mukmin dari kejahatan orang munafik. Sudah menjadi kewajiban kita sesama muslim untuk melindungi saudaranya dari setiap kejahatan yang ada. Yang demikian itu bisa mudah dan terlindungi dalam melintasi jembatan Shiratal Mustaqim. Nabi SAW bersabda, "Barang siapa melindungi seorang mukmin dari kejahatan orang munafik, Allah akan mengutus malaikat untuk melindungi daging orang itu pada hari kiamat dari neraka jahanam. Barang siapa yang menuduh seorang muslim dengan tujuan ingin mencemarkannya, maka Allah akan menahannya di atas jembatan neraka jahanam hingga orang itu dibersihkan dari dosa perkataan buruknya." Hadis riwayat Abu Daud. Itulah sahabat seiman, 3 amalan yang membuat Allah menyelamatkan kita ketika melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Sahabat seiman, jangan lupa berbagi informasi dengan share video ini, karena sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk orang lain. Hadis riwayat Ahmad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.